kembali lagi dengan kita channel Dunia Hukum, mencari solusi tentang masalah hukum. Baik, hari ini kita akan membahas beberapa pertanyaan tentang seputar masalah hukum yang diberikan oleh teman-teman kita, saudara-saudara kita dari beberapa tempat. Yang akan kita bahas pada hari ini akan bersama dengan seorang pegiat hukum yang akan memberikan sedikit ilmunya kepada kita atas pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Oke, kira-kira apa temanya? Ada sebuah pertanyaan, Pak, hari ini dari beberapa teman kita, salah satunya tentang seputar masalah hutang piutang. Oke, masalah hutang piutang. Gimana pertanyaannya, bagaimana? Jadi pertanyaan dari saudara kita dengan akun Estetika Aksara. Beliau mempertanyakan tentang, pertama, selamat malam para pakar hukum. Izin bertanya, masalah hutang piutang. Sebut saja A, B, dan C. A adalah si pemberi hutang dan B adalah si peminjam. B pernah meminjam hutang sebesar 30 juta kepada si A tanpa jaminan. Hanya berdasarkan kepercayaan antara A dan B, tapi ditulis di atas sebuah kwitansi. Seiring berjalannya waktu, si B akhirnya meninggal dunia. Akan tetapi sebelum si B meninggal dunia, si B melimpahkan hutangnya tersebut kepada si C untuk dibayarkan kepada si A. Dikarenakan si C mempunyai hutang juga kepada si B. Kemudian si C menyanggupi pelimpahan hutang tersebut yang diberikan oleh si B untuk dibayarkan kepada si A. Permasalahannya saat ini, si C hingga saat ini susah untuk ditagih untuk membayarkan kewajibannya tersebut dan terkesan enggan untuk membayarkannya. Pertanyaannya, apakah si C bisa saya laporkan dengan tindak pidana kepada aparat? Itu pertanyaannya ya. Benar. Oke, berarti ini masalah hutang piutang. Kemudian ada tiga pihak. Pihak A, B, dan C. Nah, awalnya si A yang meminjamkan uang kepada si B meninggal dunia, dia alihkanlah hutang itu kepada si C. Nah, kita bahas kerangka hukumnya dulu. Nah, ketika seseorang meninggal dunia, masalah hutang piutang, maka hutang tersebut tetap akan dilanjutkan oleh ahli waris daripada orang meninggal. Maka orang yang ahli waris tadi juga memiliki kewajiban untuk membayar hutang. Nah, jadi kalau kedudukan A dan si B, sebenarnya si A dapat menagih hutangnya kepada ahli waris. Si C tadi? Bukan, si A dapat melakukan penagihan kepada ahli waris si B. Okay. Itu pada konsep dasarnya. Baik. Nah, karena sebelum meninggal sudah ada peralihan, dalam arti ada kesanggupan si C untuk membayar hutang karena si C juga berhutang kepada si B. Nah, kita harus pelajari dulu apa bentuk peralihan itu. Apakah pernah dibentukkan dalam suatu perjanjian atau kwitansi atau hal sejenis semacam itu. Nah, kalau itu sempat ada, maka secara hukum ada alasan si A untuk menagih hutang kepada si C. Terpenuhi unsur tadi itu. Terikatlah si C ini kepada si A. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, apakah si A dapat melakukan laporan kepada kepolisian terhadap kasus tadi? Nah, kalau kita rincikan dari uraian tadi, maka hutang piutang dalam pertanyaan tadi dikualifikasi sebagai hutang perdata. Baik. Bukan hutang pidana. Arti hutang perdata itu yang jalan solusinya dapat ditempuh di pengadilan negeri dalam kasus kontestasi terkait hutang piutang. Nah, jadi cara-caranya nanti boleh dia melakukan peringatan, mengirim surat somasi, baik melalui pengacara atau tersendiri. Kemudian boleh juga melakukan upaya hukum di pengadilan negeri. Nah, kalau dia melaporkan kepada pihak kepolisian, tentu tidak terpenuhi unsur pidana karena keterikatan tidak secara langsung dan itu dibuktikan secara keperdataan. Kira-kira begitu. Baik. Jadi intinya tentang hutang piutang itu ranahnya di hukum perdata dan tidak bisa dipidanakan. Nah, sebetulnya dikategorikan hutang itu bisa pidana dan bisa perdata. Nah, jadi ada case yang berbeda yang menyebabkan hutang itu bisa dipidana dan bisa diperdata. Nah,
kalau kita lebih rinci lagi, mungkin nanti kita akan bahas juga bagaimana hukum pidana, macam mana hutang-hutang piutang terkait pidana dan hutang piutang secara perdata. Tapi untuk kasus teman kita yang bertanya tadi berarti itu perdata. Murni perdata. Murni perdata. Nanti akan ditempuh di pengadilan. Oke. Terima kasih atas jawaban dan ilmunya atas pertanyaan dari saudara kita. Semoga jawaban tersebut dapat membantu dan menjadi ilmu juga bagi kita semua. Oke. Demikianlah dan terima kasih.